Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Anissa Lubis. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bisnis A, Stambuk 2019, Universitas Negeri Medan. Di sini saya berdomisili di Medan, tepatnya di Jalan Benteng, Dusun Satu Tembung. Di sini saya akan membahas tentang Who Am I. Ini adalah salah satu tugas proyek dari dosen pengampu, yaitu Ibu Lenti Susana Saragi, SPD MSI, pada mata kuliah Perilaku Organisasi. Tugasnya kali ini cukup unik dan bikin saya semangat untuk mengerjakannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita berkenalan agar kita saling sayang. Baik, nama saya Yulia Anissa Lubis. Orang biasa manggil saya Yulia atau Anissa. Tetapi orang-orang yang sudah dekat dengan saya seperti kerabat, keluarga, teman, sahabat, mereka biasa lebih sering memanggil saya Nisa atau Ica. Lucu bukan panggilannya? Yulia Anissa Lubis itu nama pemberian orang tua saya yang mempunyai arti. Yulia artinya cerdas, sedangkan Anissa artinya wanita. Maka jika digabungkan Yulia Anissa Lubis berarti artinya wanita yang cerdas. Bagus bukan? Benar kata orang-orang, dari nama itu bisa jadi doa. Amin. Kemudian saya lahir tepatnya di Medan pada tanggal 2 Juni tahun 2001 pada hari Sabtu pada pukul 9 WIB. Dan sekarang saya berusia 20 tahun. Kata orang-orang, kalau perempuan lahir pada hari Sabtu itu, ia akan memiliki sikap yang sangat ayu. Namun menurut saya, itu adalah hal yang berbanding terbalik dengan diri saya secara pribadi. Dan ada sifat yang baik dan buruk di kepribadian saya. Mari kita bahas. Maka dari itu saya akan membahas dari sifat baik saya. Yang pertama, saya adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja, tetapi terkadang saya juga introvert. Nah, itu sesuai dengan keadaan. Kalau punya teman baru atau kenalan baru, saya akan ngomong duluan tanpa merasa gengsi untuk bercerita dengan orang baru tersebut. Yang kedua, yaitu saya itu orangnya pemaaf. Nah, banyak yang bilang gitu sih sebenarnya. Ya, karena saya suka gak tegaan lihat orang. Apalagi orang yang minta maaf duluan tanpa merasa gengsi. Saya sangat suka kepada orang itu. Yang ketiga, saya orangnya penyabar. Sabar menunggu sesuatu, tapi terkecuali menunggu kepastian dari si dia. Pokoknya, saya orangnya penyabar deh. Yang keempat, saya itu suka ngebantu teman yang sedang mengalami kesusahan, apalagi dalam lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan kampus. Yang kita ketahui kan manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu harus saling tolong-menolong. Dan yang kelima, saya itu suka menjadi orang pendengar dan pengingat yang baik. Meski terkadang orang-orang tidak ingin mendengar cerita saya dan mengabaikan. Ya, mungkin itu adalah salah satu resiko dari orang-orang yang suka menjadi pendengar dan pengingat yang baik. Dan yang keenam, saya suka membantu teman dalam menyelesaikan masalah yang dialami. Saya akan membantu dia semaksimal mungkin dan semampu saya sampai permasalahannya selesai. Dan yang ketujuh, saya itu orangnya dewasa. Dewasa dalam artian, saya selalu memikirkan hal sebelum melakukan sesuatu dengan matang. Nah, tadi kan saya sudah membahas tentang sifat baik saya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sifat buruk saya. Yang pertama, saya itu orangnya mudah kepikiran. Nah, seperti yang dikatakan oleh anak-anak zaman now sekarang, yaitu suka overthinking. Nah, saya suka berpikir sampai terkadang menyakiti diri saya sendiri. Dan yang kedua, sifat buruk saya yaitu saya orangnya perasa. Saya mudah menangis dalam hal apapun itu. Nanti dibentak orang sedikit, saya langsung menangis. Dan terkadang nonton film yang sedih pun saya bisa menangis. Yang ketiga, saya itu mudah ngambek. Nah, saya itu orangnya sensitifan. Menyangkut perasaan pasti deh bakalan berkepanjangan. Jadi, orang-orang yang dekat dengan saya itu harus bersabar menghadapi sifat saya ini. Dan yang keempat, yaitu saya orangnya keras kepala.
Banyak sih teman-teman saya yang bilang kalau saya itu orangnya keras kepala. Sebenarnya iya, saya akui hal itu. Ya memang saya orangnya keras kepala karena di satu sisi saya adalah anak pertama dan anak perempuan pertama di keluarga saya. Dan yang kelima, saya itu suka memaksakan kehendak. Nah, hal ini adalah hal yang tidak boleh dilakuin sebenarnya. Namun dari sekarang saya akan belajar untuk menghilangkan sifat buruk ini. Yang keenam, saya itu orangnya gampang panik. Nah, maka dari itu terkadang teman-teman saya suka membuat saya panik. Mereka tahu karena saya itu orangnya suka panik. Nah, itulah demikian sifat-sifat buruk saya. Uh, saya tadi telah menjelaskan sikap baik dan sifat buruk saya. Nah, dari sini saya masih belajar untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. By the way, sebelumnya saya itu adalah suku Mandailing. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu karena di awal tadi saya udah ngasih tahu nama saya dan di nama saya itu ada marga. Nah, saat ini saya sedang menjalankan studi di Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Bisnis A Stambuk 2019. Kenapa saya memilih jurusan ini? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena saya ingin menjadi seorang guru. Yang kedua, karena ada support dari orang tua. Karena orang tua menyuruh saya untuk masuk ke kampus yang memiliki jurusan guru. Jujur sebenarnya dulu saya tidak memiliki cita-cita untuk menjadi guru. Namun sekarang saya telah berpikir bahwa ternyata jadi seorang guru itu seru karena guru adalah pekerjaan yang sangat mulia dan sekarang saya merasa senang dengan jurusan yang saya pilih. Saya memiliki beberapa hobi. Yang pertama, saya sangat suka membaca. Saya sangat suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan yang kedua, saya suka menulis. Dan bahkan sekarang cerita-cerita yang saya tulis sudah dibukukan dan dipublish di media. Karena menurut saya, menulis itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Lalu, dulu ketika saya masih kecil, saya memiliki cita-cita menjadi seorang pramugari. Dan dulu saya sempat mengikuti kursus bahasa Inggris. Karena seperti yang kita tahu bahwa jika kita ingin menjadi seorang pramugari, kita harus mampu menguasai beberapa bahasa. Salah satunya yaitu bahasa Inggris. Nah, dari bangku SD sampai bangku SMP, saya terus mengikuti kursus bahasa Inggris. Dan tepatnya pada saya naik jenjang ke SMK, saya ingin masuk ke sekolah penerbangan dikarenakan saya memiliki cita-cita menjadi seorang pramugari. Namun, hal itu tidak terrealisasikan karena terhambat oleh kendala-kendala. Ada beberapa kendala yang membuat saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang itu. Dan dari situlah semangat saya patah dan saya sempat down juga. Dan pada akhirnya saya memilih untuk masuk ke sekolah SMK Bisnis. Dan setelah menjalankan studi di bangku SMK, saya mulai berpikir, saya mau jadi apa gitu. Dan saya mulai berpikir untuk menjadi seorang guru karena saya mendapat dukungan dari orang tua dan dari guru-guru saya di bangku SMK. Dan setelah lulus dari SMK, saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu ke Universitas Negeri Medan pada Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2019. Saya memilih jurusan pendidikan bisnis karena saya ingin menjadi guru SMK. Nah, dari situ guru saya mengarahkan saya untuk menjadi guru SMK karena mereka ingin saya menjadi penerus mereka. Dan pada saat mengisi kekosongan kuliah, saya menyibukkan diri dengan mengajar les private dan menulis. Karena menurut saya, mengajar les itu merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk bekal nanti pada saat sudah tamat kuliah. Karena kan saya itu ingin menjadi guru. Nah, jadi dengan mengajar les private, saya akan belajar bagaimana cara mengajar siswa yang baik dan bagaimana cara memahamkan siswa tersebut tentang pelajaran yang sedang diampunya. Dan selain mengajar les, saya juga
menulis beberapa cerita. Nah, di sini saya menulis cerpen. Karena menurut saya menulis itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan sesuatu hal yang saya sukai. Karena dengan menulis kita dapat menuangkan seluruh isi kepala dan isi hati kita. Maka dari itu saya lebih suka menulis daripada saya cerita ke teman. Terkadang teman ini kan suka, kita juga nggak tahu kan, teman ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kita menceritakan keluh kesah kita kepada dia, nanti kadang mereka mau menyebarluaskannya itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kalian bisa menyimpulkan sendiri dari cerita yang saya sampaikan saya orangnya seperti apa. Yang terpenting adalah saya selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari kemarin, dan saya tetap semangat untuk menjalankan hidup ke depannya. Baik, demikianlah. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.